Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Perawat Robi dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan ya kepada Bapak tentang perilaku tidak meludah sembarangan ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, waktu yang dibutuhkan sekitar 15 menit ya Pak. Ya. Media yang saya gunakan yaitu dengan pamflet dan laptop ya Pak. Bapak bisa melihat ya Pak, apa saja sih perilaku tidak meludah sembarangan. Langsung saja ya Pak, ke definisi meludah sembarangan. Jadi meludah adalah tindakan mengeluarkan ludah dari mulut, tenggorokan dengan paksa atau sengaja untuk membuang segala fluida yang dapat ditelan karena telah mengganggu sistem pencernaan atau menyumbat tenggorokan. Jadi dapat disimpulkan bahwa meludah sembarangan adalah suatu tindakan mengeluarkan ludah atau air liur dari mulut, tenggorokan dengan membuang ludahnya asal saja, tidak pada tempatnya. Langsung yang kedua yaitu ada dampak meludah sembarangan. Jadi dampak meludah sembarangan itu meningkatkan resiko terjadi penularan penyakit ya Pak. Meski begitu, kuman dan bakteri yang ada dalam ludah seseorang dapat hidup dalam waktu yang lama sehingga dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Beberapa virus dan bakteri juga dapat hidup dan bertahan di udara selama 6 jam. Bahkan pada beberapa jenis mereka dapat hidup di udara lebih dari 24 jam. Lanjut ya Pak, apa penyebab seringnya meludah? Sering meludah karena produksi air liur berlebih juga bisa dapat dipicu oleh kehamilan di mana terjadi perubahan hormon. Yang kedua yaitu terjadinya sering mengkonsumsi makanan yang asam akan merangsang produksi air liur ya Pak. Yang ketiga ada kurangnya minum air putih, terus gigi berlubang, terus ada kebiasaan merokok. Lanjut, apa sih manfaat dari air liur? Jadi manfaat air liur itu adalah membasahi dan memecah makanan di dalam mulut sehingga mudah untuk ditelan. Selanjutnya akan lebih mudah dicerna oleh lambung. Yang kedua ada mencegah lapisan mulut kering. Yang ketiga ada menetralisir asam dari makanan dan minuman. Keempat yaitu menghancurkan atau mencegah pertumbuhan jamur tertentu sehingga menjaga kesehatan gigi dan mulut. Di sini saya ada adab-adab meludah yang baik ya Pak. Di antaranya meludah hendaknya tidak diperlihatkan kepada orang lain, apalagi tepat di depan orang yang kita ajak bicara ya Pak. Caranya dengan memalingkan wajah dan menutup saat meludah dengan tangan ya Pak. Yang kedua, meludah hendaknya pada tempat yang pas dan beradab, tidak di tengah-tengah tempat umum, apalagi di tempat ibadah ya Pak. Caranya Bapak bisa mencari toilet atau sejenisnya agar tidak terlihat oleh orang lain ya Pak. Kemudian yang ketiga adalah meludah sebaiknya dengan ritme yang teratur. Apabila sedang berbicara dengan orang lain, meludah tidak dilakukan dengan sering karena akan mengakibatkan orang lain merasa dilecehkan ya Pak. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tips mengatasi dampak paparan ludah. Berikut ini merupakan cara menangani bila Bapak terkena paparan ludah baik langsung maupun dari udara. Yang pertama, Bapak bisa melakukan cuci bagian yang terkena paparan ludah dengan air yang mengalir. Terus yang kedua, apabila ludah terkena langsung ke mata, hidung dan mulut, cucilah bagian ini menggunakan air dan sabun ya Pak. Terus yang ketiga, rajin mencuci tangan dengan air dan sabun. Tangan adalah organ tubuh yang paling sering mengenai area wajah ya Pak. Yang keempat, kalau mencuci tangan dengan air dan sabun tidak memungkinkan, Bapak bisa mencuci tangan dengan hand sanitizer ya Pak. Terus yang kelima, periksakan diri Bapak apabila terjadi gejala seperti demam, batuk, dan pilek beberapa waktu setelah
Bapak sempat terpapar seseorang secara sengaja ataupun tidak. Bagaimana Pak? Apakah sudah paham yang saya sampaikan tentang materi tidak meludah sembarangan? Sedikit banyaknya saya sudah paham. Baik, kalau gitu Bapak bisa mereview sedikit tentang materi yang tadi saya sampaikan. Dari tadi penjelasan yang ada sampaikan kepada saya mengenai larangan meludah, yang saya tahu meludah itu adalah membuang ludah atau tadi bisa apa istilahnya teh salipa Ya. secara sembarangan gitu ya. Jadi membuang ludah seenaknya saya di mana aja gitu. Ya gitu. Baik. Selanjutnya apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan gitu Pak tentang Iya. sembarangan? Saya punya satu pertanyaan. Tadi kan ada yang menjelaskan mengenai manfaat air liur ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa aja sih yang ada di air liur itu, kandungan apa saja, sehingga dia itu menimbulkan manfaat dan kerugian. Jadi kandungan yang terdapat dalam air liur itu yaitu yang pertama ada elektrolit yaitu natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Kemudian ada senyawa bakteri, virus, jamur, sekresi dari hidung dan mulut. Kemudian ada mukosa. Terus ada enzim seperti alfa amilase, lisozim, dan lingual lipase. Mungkin itu ya Pak yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengerti ya Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.